Baik, Om Swastiastu. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Nilutu Anggi Yatnyani dengan NIM 2215091043 dari kelas 4C. Nah, pertama-tama di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang aplikasi yang saya kembangkan ini. Nah, aplikasi yang saya kembangkan ini saya beri nama dengan NGFresh. NGFresh ini merupakan sebuah aplikasi e-commerce yang bergerak dalam penjualan sayur mayur. Dalam aplikasi NGFresh ini, kita dapat membeli sayur mayur secara segar, cepat, efisien, secara online, dan mudah. Serta kita juga dapat mengakses fitur resep-resep makanan yang telah tersedia pada aplikasi NGFresh ini. Baik, langsung saja saya akan menunjukkan user flow atau apa saja yang dapat kita lakukan pada aplikasi NGFresh ini. Nah, yang pertama itu ada login. Nah, kita sudah berada pada tampilan awal yaitu login. Di sini kita dapat memasukkan email dan password untuk login. Nah, di sini login ini diperuntukkan untuk uh, user yang sudah terdaftar sebelumnya pada NGFresh ini. Yang pertama itu kita masukkan email dan password. Kemudian klik login. Nah, akan langsung muncul ke beranda. Setelah itu kita masuk ke SIGUP. Nah, SIGUP ini diperuntukkan untuk user yang belum pernah terdaftar sebelumnya pada aplikasi NGFresh ini, atau yang belum memiliki akun pada aplikasi ini. Nah, ini merupakan tahap pembuatan akun pada aplikasi NGFresh ini. Sebagai contoh, saya memasukkan nama awal Anggi dan nama belakangnya. Setelah itu, kita masukkan email yang akan kita daftarkan pada aplikasi NGFresh ini. Kemudian kita masukkan password dari email itu. Kemudian klik SIGUP. Akan langsung ke beranda. Nah, pada beranda ini terdapat beberapa fitur seperti yaitu resep makanan, kategori, dan sayuran. Nah, di resep makanan ini, seperti yang saya katakan di awal, di sini terdapat beberapa resep-resep makanan. Apabila kita klik akan menampilkan bahan yang diperlukan dalam pembuatan capcay saus tiram sebagai contohnya, dan langkah-langkah dari pembuatan capcay ini sendiri. Baik, kemudian ini ada kategori. Nah, kategori ini berfungsi untuk pengkelompokan sayur-sayur yang disediakan pada aplikasi NGFresh ini, yang bertujuan agar pengguna dapat dengan mudah menemukan sayuran yang hendak mereka beli. Di sini terdapat sayuran hijau, batang, sayuran buah, dan lain sebagainya. Nah, apabila sebagai contoh kita klik sayuran hijau, nah di sini terdapat beberapa jenis-jenis sayuran yang disediakan pada aplikasi NGFresh ini. Nah, apabila kita klik sayuran ini, sebagai contoh kita mengklik kubis akan muncul ke detail produk, yang dimana akan menampilkan detail-detail dari produk yang disediakan, seperti nama, harga, serta penilaian dari produk itu. Nah, apabila kita ingin memesan, kita menambahkan jumlah yang ingin kita pesan, dan apabila kita ingin memesannya secara berbarengan, kita membeli sayuran lebih dari satu, kita masukkan dulu terlebih dahulu ke keranjang. Nah, kemudian apabila kita hanya ingin membeli satu item saja, kita langsung klik ke checkout. Oke. Nah, setelah itu kita kembali ke menu beranda. Nah, di sayuran ini sama seperti tadi di kategori, merupakan list-list dari sayuran yang disediakan pada aplikasi NGFresh ini. Nah, apabila kita klik akan langsung ke screen detail produk seperti tadi. Nah, setelah itu di sini saya juga menambahkan menu keranjang. Nah, pada menu keranjang ini akan menampung barang-barang atau sayuran yang tadi hendak dipesan dan ditambahkan ke dalam keranjang. Nah, dalam keranjang ini akan menampung barang-barang tersebut.
Nah, di sini ada kubis, wortel. Di sini juga terdapat total dari jumlah pembayaran yang ditambahkan dalam keranjang. Apabila kita sudah ingin memesannya, kita klik check out. Nah, maka pesanan akan diproses. Nah, setelah itu di sini apabila kita ingin remove atau batal memesan memesan belanjaan tadi, kita dapat remove dari pesanan itu. Baik. Nah, setelah itu kita akan masuk ke menu notification. Nah, notification ini berfungsi untuk menampilkan notifikasi-notifikasi yang masuk pada NGFresh, aplikasi NGFresh ini. Nah, di sini terlihat belum terdapat notifikasi apapun. Kita kembali ke menu beranda. Nah, di beranda ini terdapat drawer. Nah, pada drawer ini saya menambahkan 5 menu. Yang pertama itu ada tugas 1, API, dan tugas 2 ada SQLite. Setelah itu ada settings, profile, dan logout. Oke, saya akan mulai dari settings. Nah, settings ini saya menambahkan edit profile, notification, privacy and security, language, and logout. Nah, pada menu setting ini saya belum menambahkan fungsi apapun sehingga ini belum dapat berfungsi dengan maksimal atau dengan baik. Ini hanya baru tampilan saja. Baik, kemudian di profile. Nah, di profile ini kita dapat mengedit profile. Seperti, nah, di sini kita dapat mengedit profile. Save. Nah, di sini juga kita bisa edit sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, setelah itu logout. Nah, logout ini apabila kita logout akan kembali ke screen awal login tadi. Nah, seperti ini. Oke, kita login kembali. Nah, setelah itu ke tugas pertama API. Nah, API ini merupakan news yang kita bisa lihat pada aplikasi NGFresh ini. Nah, di sini kita dapat meng-create data, update data, dan mendelete data. Oke, kita akan membuat data, misalnya Anggi. Kita send. Oke, data sudah berhasil ditambahkan. Sepertinya ini loading. Kita buka awal. Dari awal. Nah, di sini telah berhasil ditambahkan data yang tadi saya tambahkan, yaitu Anggi Kos 1. Nah, di sini kita bisa mengedit. Update. Nah, di sini sudah terupdate data yang tadi saya tambahkan. Di sini juga kita, sepertinya ini loading. Bila terkendala Wi-Fi. Nah, coba kita ulang. Anggi Ardiani. Nah, di sini sudah terupdate. Baik, di sini kita juga bisa mendelete data. Nah, kita bisa klik langsung icon tong sampah. Nah, di sini muncul validasi apakah kita yakin akan menghapus data ini. Jika kita klik ya, maka terhapus. Kalau tidak, maka tidak akan terhapus. Oke, kita akan menghapus ya. Seperti ini loading. Nah, data yang saya hapus tadi sudah berhasil dihapus. Oke. Nah, selanjutnya kita ke tugas kedua SQLite-nya. Nah, di sini kita bisa menambahkan data atau postingan dalam dalam aplikasi NGFresh ini. Nah, sebagai contoh, coba saya akan menambahkan wortel. Saya tambahkan deskripsinya. Saya suka.
Dan di sini kita tambahkan URL dari gambar. Oke, add data. Nah, di sini sudah terdapat data yang saya tambahkan tadi, foto, kemudian ini ada title-nya wortel, di sini terdapat deskripsi, dan ini tanggal dari kita memasukkan data ini. Oke, di sini kita juga dapat mengupdate dan mendelete data ini. Seperti kita coba update, misalnya wortel segar. Dan di sini petani. Oke, update. Nah, maka data akan terupdate. Nah, kita juga dapat menghapus data ini yang dimana kita dapat mengklik icon tong sampah maka akan terhapus. Baik. Sekian data flow dari aplikasi ngFresh ini. Kita lanjut ke dependencies yang saya gunakan dalam pembuatan aplikasi ngFresh ini. Nah, yang pertama itu ada Super Tino Icons. Nah, Super Tino Icons ini berfungsi untuk kita dapat mengakses icon-icon yang digunakan untuk memperindah antarmuka dalam aplikasi yang kita kembangkan ini. Kemudian HTTP ini package yang menyediakan dukungan untuk berkomunikasi dengan server HTTP. Nah, pada HTTP ini kita dapat melakukan permintaan ke server, mengirim data, dan menerima respon. Nah, kemudian selanjutnya itu ada SQF Lite. Nah, SQF Lite ini adalah package yang menyediakan fungsionalitas database SQLite di aplikasi Flutter. Nah, pada SQF Lite ini kita dapat mengembangkan seperti membuat, membaca, memperbarui, dan menghapus data dalam database SQLite yang kita tambahkan pada aplikasi yang kita kembangkan tadi. Nah, kemudian selanjutnya yang terakhir itu saya menggunakan INTL. Nah, INTL ini merupakan package yang berfungsi untuk pengaturan lokal pengguna. Seperti tadi itu saya menggunakan format tanggal dan waktu serta angka. Nah, angka itu tadi saya menggunakan pada nilai mata uang rupiah. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang urutan dari pembuatan aplikasi ngFresh ini tersendiri. Baik, yang pertama itu screen yang saya buat yaitu screen login. Nah, screen login ini saya tambahkan di main Dart di home ini agar apabila kita membuka aplikasi, tampilan yang pertama muncul itu merupakan login screen. Setelah itu, apabila kita klik sign up, nah baik, pada sign up ini, nah pada tampilan ini, kemudian di sini saya juga menambahkan text field. Nah, text field ini kita dapat menambahkan inputan pada box-box ini. Setelah itu, tombol sign up ini kita hubungkan ke screen My Homepage. My Homepage itu beranda. Oke, baik. Setelah itu pada menu beranda. Di sini saya sudah mengimport apa saja yang kita butuhkan pada mengimport package-package yang kita butuhkan pada screen beranda ini.
Ini saya juga menambahkan resep makanan. Nah, resep makanan ini saya buat dengan list view. Nah, list view. Dan dengan scroll direction axis horizontal, yang dimana itu kita dapat menggesernya ke kanan dan ke kiri. Nah, setelah itu di sini pada bagian kategori saya juga menggunakan list view. Nah, list view ini sama seperti tadi pada resep makanan, kita menggunakan scroll direction axis horizontal yang mana kita dapat menggesernya ke kanan dan ke kiri. Kemudian pada sayuran, di sini saya menggunakan kolom yang dimana saya menambahkan scroll direction axis horizontal. Yang dimana ini kita dapat mengscrollnya ke atas dan ke bawah. Baik. Setelah itu, nah, pada tampilan ini, nah, di sini juga terdapat drawer. Nah, drawer ini saya tambahkan di main dart. Nah, di sini saya menambahkan 5 menu. Di sini seperti yang sudah terlihat pada code, di sini ada 5 menu. Dan pada bagian atasnya, di sini juga saya menambahkan nama dan NIM saya. Dan di sini saya juga menambahkan circle avatar. Nah, circle avatar ini untuk membuat lingkaran seperti ini, seperti avatar. Memberisikan foto atau gambar. Nah, di sini sudah ditambahkan pula root dari setiap menu yang terdapat pada drawer. Baik. Setelah itu navbar. Nah, navbar ini saya juga buat di Minecraft, yang dimana saya menambahkan 3 root atau 3 screen. Di sini juga terdapat yang pertama itu ada home, beranda, kemudian keranjang dan notifikasi. Nah, seperti pada gambar, seperti pada layar, seperti berikut. Nah, ini merupakan tampilannya. Code untuk membuat tampilannya. Baik. Setelah itu kita masuk ke drawer yang dimana itu ke tugas API. Nah, pada tugas API ini nah, yang pertama kita buat, nah di sini saya sudah mengimport beberapa package-package yang digunakan pada screen API ini. Oke, baik. Nah, pertama-tama di sini saya membuat folder DTO yang berisikan file news.dart. Nah, di sini kita membuat kelas apa saja yang ingin kita tambahkan pada API ini. Kemudian kita membuat folder endpoint dengan file endpoints. Ini berisikan URL dari API tersebut. Kemudian kita membuat folder service yang berisikan file data service. API. Nah, di sini terdapat image, kemudian ada teks-teks, kemudian ada ID. Nah, seperti berikut. Nah, ini berfungsi agar apabila kita mengklik
gambar, ini akan muncul pop-up-nya. Pop-up seperti ini. Oke. Nah, di sini masukkan data. Setelah itu, kita ke tugas SQLite. Nah, SQLite ini akan terhubung ke ScreenDB Helper. Yang dimana ScreenDB Helper ini, nah pada ScreenDB Helper ini, nah di sini kita akan membuat atau mengcreate tabel dari database yang kita masukkan. Yang pertama di sini di sini telah terset ID ini sebagai primary key. Kemudian di sini ada title, yang dimana title ini memiliki tipe data teks, kemudian deskripsi, nah deskripsi dan URL ini sendiri. Baik, setelah itu di sini merupakan ini kita akan membuka, ini merupakan fungsi untuk membuka ataupun membuat database baru. Setelah itu di sini merupakan fungsi untuk menambahkan data baru ke dalam tabel. Nah, apabila kita menambahkan atau menambahkan data di sini, seperti ini, misalnya, nah, fungsi ini akan menambahkan ke dalam tabel database. Setelah itu, kita membuat fungsi untuk nah, di sini kita menambahkan untuk memperbarui data pada tabel. Baik, kemudian di SQL ini merupakan pada screen SQL ini kita hanya mengatur tampilan dari SQL ini, yang dimana ini saya menambahkan tanggal. Nah, tanggal ini tidak masuk ke dalam database, yang dimana dia hanya muncul pada layar user saja, tetapi tidak masuk ke dalam database. Kemudian di sini kita membuat pop-up yang dimana apabila kosong, kita tidak menambahkan data, maka akan muncul mohon isi setiap bagian. Nah, muncul ini, pop-up ini. Kemudian, di sini juga kita menambahkan, apabila kita berhasil menambahkan seperti ini. Nah, di sini akan muncul item telah ditambahkan. Nah, ini akan berfungsi. Setelah itu, ini merupakan tampilan dari apabila data dihapus. Ini apabila kita mengklik tong sampah, maka muncul pop-up di bawah ini, data dihapus. Baik, mungkin sekian penjelasan dari SQL CRUD-nya. Kemudian kita ke menu setting. Nah, pada setting ini saya belum menambahkan fungsi-fungsi apapun untuk dapat bekerja dengan baik. Di sini hanya masih tampilan saja. Masih tampilan yang dimana belum bisa diklik atau berfungsi dengan baik. Setelah itu di profile. Pada profile ini di sini saya menambahkan nama, NIM, email, dan nomor telepon. Nah, ini nama, NIM, email, dan nomor telepon. Setelah itu di sini saya menambahkan foto.
atau gambar menggunakan circle avatar dan menambahkan nama serta email. Di sini menggunakan account name dan account email yang dimana terhubung dengan ini yang di bawah. Setelah itu, nah di sini ini berfungsi untuk kita dapat melakukan update pada data. Nah, sini edit. Kemudian di sini akan memunculkan pop-up. Nah, pop-up seperti ini, save dan cancel. Oke, baik. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan kata yang disengaja ataupun tidak disengaja, saya minta maaf. Kemudian saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.